Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ola Septiawan dengan NPM 20100701-20041. Di sini saya akan menjelaskan tugas ke-13 surveillance kesehatan masyarakat mengenai data kesehatan. Soal yang pertama, mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh teknik penyampaian informasi. Ada 5 teknik ataupun metode dalam penyampaian informasi kesehatan. Yang pertama yaitu melalui media elektronik. Informasi bisa disampaikan melalui media elektronik seperti televisi, radio, dan sebagainya. Contohnya aja penyampaian informasi peningkatan kejadian HIV di Indonesia melalui berita yang disiarkan di televisi. Lalu yang kedua, melalui internet. Internet kini menjadi gudang informasi dunia, di mana setiap orang butuh informasi, maka mereka bisa melewati internet, baik secara website, sosial media, ataupun video di internet. Nah, misalnya informasi peningkatan kejadian COVID-19 di Indonesia melalui website resmi Kemenkes. Lalu yang ketiga, melalui tulisan. Informasi juga dapat disampaikan dari tulisan-tulisan, misalnya surat, surat kabar, leaflet, atau lainnya. Misalnya, pemberian edukasi melalui leaflet kepada ibu hamil yang mengunjungi puskesmas. Lalu yang keempat, melalui gambar. Selain tulisan, informasi juga dapat disampaikan melalui gambar, seperti gambar komik, diagram, ataupun kurva. Misalnya melihat prevalensi melalui informasi frekuensi dan distribusi dari suatu diagram. Lalu yang kelima, melalui kode. Selain tulisan dan gambar, informasi juga dapat disampaikan melalui kode baik angka, gambar, ataupun sandi. Misalnya dalam suatu kemasan obat-obatan yang digunakan di dalam pengobatan, kita bisa lihat tanggal kadaluarsanya. Dari situlah diperoleh informasi kapan obat-obatan itu tidak layak lagi dimakan atau dikonsumsi. Lalu yang kedua, mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh langkah-langkah menampilkan hasil analisa statistik. Ada 5 langkah. Yang pertama yaitu mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Di sini kita meminta beberapa data, nah data itu lalu dikelompok-kelompokkan menurut variabel dan jenis respondennya. Lalu yang kedua yaitu mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, di mana data yang sudah dikelompokkan tadi kemudian ditabulasi berdasarkan variabel dan dari seluruh responden tersebut. Lalu yang ketiga, menyajikan data dari tiap variabel yang diteliti. Lalu yang keempat, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Dan yang terakhir, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Soal yang ketiga, mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh langkah-langkah menampilkan informasi dari hasil analisis statistik. Yang pertama itu tentu kita harus menentukan tujuan, di mana ini merupakan tahap pertama dalam proses analisis. Kita harus menentukan tujuan dari permasalahan yang akan diselesaikan dengan mulai pernyataan ataupun pertanyaan yang tepat. Lalu yang kedua, menemukan metode pengukuran yang digunakan. Setelah tujuan ditentukan, lalu kita tentukan metode apa dan alat apa yang kita gunakan. Lalu yang ketiga, pengumpulan data. Setelah menentukan tujuan dan metode pengukuran di dalam sebuah tahapan sebelumnya, kita harus mencari atau mengumpulkan data yang relevan. Sumber data itu bisa dari mana saja seperti internet, basis, survei, wawancara. Lalu yang keempat, pemberian dan pembentukan data dari seluruh tahapan proses analisis. Tahapan ini akan dikumpulkan atau seluruh data-data untuk menemukan struktur data yang siap diolah ataupun tidak siap diolah. Lalu yang kelima, analisis data. Setelah data dibersihkan dan dibentuk, lalu data dianalisis. Dengan adanya analisis ini sehingga data tersebut siap untuk dimengerti lebih tentang data beserta variabel-variabelnya. Nah, dengan adanya langkah-langkah ini selanjutnya kita presentasikan
dan kita sajikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, seperti para peneliti atau pembuat kebijakan mengenai kesehatan. Sekian hasil presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.